Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemodelan sistem informasi. Dalam hal ini kita akan membahas enterprise architecture. Di pertemuan kemarin kita sampai pada slide ini ya, slide ke-14. Di slide ini menggambarkan tentang bahwa organisasi bisnis itu memerlukan cetak biru arsitektur atau enterprise arsitektur yang terdiri dari struktur organisasi, tujuan organisasi, bisnis proses, data, software, infrastruktur, dan seterusnya. Atau jika kita rangkum, enterprise arsitektur sebuah organisasi itu terdiri dari 4, yaitu bisnis arsitektur, kemudian data arsitektur, kemudian application arsitektur, dan keempat teknologi arsitektur. Nah, hari ini kita akan membahas cukup banyak ya, mudah-mudahan waktunya tidak panjang. Kita akan bahas tentang enterprise arsitektur dari awal, dari mulai definisi enterprise dan seterusnya. Oke, kita mulai dengan apa itu enterprise ya. Kita belum bicara enterprise arsitektur, kita bicara enterprise itu apa. Di sini diterangkan bahwa enterprise itu adalah sekumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama, misalnya pemerintah, perusahaan, atau yang lainnya. Kemudian korporasi yang besar atau perusahaan besar bisa terdiri dari multiple enterprise. Dia punya anak-anak enterprise, punya anak-anak perusahaan. Kemudian extended enterprise itu bisa meliputi partner, supplier, dan customer. Simpelnya, ketika kita ngomong apa itu enterprise, yang terbayang di kita adalah sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Seperti itu. Kampus enterprise bukan enterprise, karena dia sebuah organisasi. Seperti itu. Bahkan masjid bisa kita anggap enterprise juga, kalau dia sebuah organisasi. Oke, kemudian kita akan membahas tentang apa itu arsitektur. Jadi belum enterprise arsitektur, baru arsitekturnya dulu apa. Pertama, menurut IEEE bahwa arsitektur adalah organizational structure of system or component. Dia organisasi struktur dari sebuah sistem atau komponen. Kemudian menurut IEEE lagi, ya, the fundamental organization of system, organisasi dasar sistem, yang ada komponen-komponennya, kemudian hubungan antar komponen, kemudian lingkungannya, kemudian juga prinsip-prinsip bagaimana merancang dan mengubah atau mengevolusi dari gabungan komponen-komponen tadi. Gitu. Ya. Masih tentang apa itu arsitektur, penjelasan secara formal dari sebuah sistem atau rencana mendetail dari sebuah sistem dan bagaimana mengimplementasikannya. Kemudian yang kedua, struktur komponen-komponen dan hubungan-hubungannya. Ini sama dengan tadi ya, itu arsitektur. Kalau saya artikan sederhana, intinya arsitektur itu adalah ada bagian-bagian kecil yang menyusun sesuatu, itu berupa sistem atau berupa organisasi. Nah, bagian-bagian itu saling terhubung. Nah, itu ketika itu digambarkan, maka itu adalah sebuah arsitektur. Gitu ya. Kemudian baru kita menjelaskan tentang apa itu enterprise arsitektur. Menurut MIT, the organizing logic for business process, ya, organisasi logik dari bisnis proses dan IT infrastruktur yang merefleksikan integrasi dan standarisasi, kebutuhan standarisasi dari sebuah perusahaan. Jadi sebuah enterprise arsitektur itu adalah logical organizing, ya, sesuatu yang terorganisir secara logik untuk menggambarkan bisnis proses dan IT infrastruktur, yang dimana bisnis proses dan IT infrastruktur ini saling terintegrasi dan terstandarisasi. Untuk membentuk apa? Untuk membentuk sebuah perusahaan dari sisi operasionalnya. Gitu.
atau menurut searchcio.com ya, enterprise architecture adalah konseptual blueprint atau cetak biru secara konsep yang mendefinisikan struktur dan operasi dari sebuah organisasi. Nah, ini berarti ngomong bahwa enterprise architecture itu di awal, cetak biru. Tujuan dari enterprise architecture adalah untuk menggambarkan bagaimana organisasi tersebut dapat secara efektif mencapai tujuan saat ini dan tujuan di masa depan. Jadi dia punya gambaran denah lah ya, atau plan sekarang dan nantinya akan menjadi seperti apa. Kalau rumah ibaratnya gitu, sekarang masih lantai 1 denahnya seperti ini, nanti kalau udah lantai 10 seperti ini, seperti itu. Nah, itu gambaran itulah yang disebut sebagai enterprise architecture. Simpelnya seperti itu. Nah, ini adalah rangkuman yang dirangkum oleh Pak Romi, apa itu enterprise architecture. Ya. Enterprise architecture adalah cetak biru organisasi, cetak biru blueprint. Ya, sebuah blueprint yang berisi, nah ini penting, proses bisnis. Makanya kita belajar proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur. Jadi nanti dalam mata kuliah ini kita akan memodelkan proses bisnis, memodelkan data, memodelkan aplikasi, dan memodelkan infrastruktur yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Ya, saya kira ini definisinya sudah sangat jelas. Di bawahnya diperjelas lagi. Layer pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Proses bisnis dan aktivitas organisasi. Pada layer paling atas, sebuah perusahaan itu, sebuah organisasi itu pasti punya proses bisnis, aktivitas kerja. Nah, aktivitas kerja itu pasti menggunakan data yang harus dikumpulkan, dikelola, diamankan, dan didistribusikan. Menggunakan apa? Menggunakan aplikasi. Baik itu aplikasi custom atau generik, yang mana aplikasi itu pasti berjalan di atas infrastruktur atau teknologi. Infrastruktur itu bisa sistem jaringan komputer, server, dan sebagainya. Nah, ini cara membaca secara alur ya. Dari mulai, organisasi itu pasti punya aktivitas. Aktivitasnya itu pasti terkait dengan data. Nah, data itu pasti diolah dengan aplikasi. Aplikasi itu pasti berjalan di atas teknologi. Nah, ini semua kita modelkan dan model itu kita sebut sebagai enterprise architecture. Oke. Nah, ini secara lebih jelas lagi. Nah, bisnis arsitektur itu, ini layar paling atas tadi ya. Deskripsinya adalah strategi, bisnis strategi. Governance, tata kelola. Nah, makanya kita belajar ethic governance, kemudian organization. Makanya kita belajar teori organisasi, and the key business process. Makanya kita belajar proses bisnis. Oke. Kemudian di layer kedua, data arsitektur, the structure of an organization, logical and physical data asset. Struktur dari organisasi secara logik dan fisik dari apa? Dari data aset dan data manajemen. Nah, makanya kita belajar database, kita belajar administrasi basis data, data warehouse, dan seterusnya. Kemudian application architecture. Nah, ini sebuah blueprint cetak biru, the individual application to be deployed. Nah, sebuah cetak biru aplikasi yang akan di-deploy. Kemudian interaksi antar aplikasi, kemudian hubungan antara bisnis proses utama di perusahaan itu dengan bisnis proses yang lain dengan via aplikasi. Itu nanti digambarkan di application architecture. Kemudian teknologi arsitektur, logical software and hardware capabilities, ya, kapabilitas secara logik software dan hardware yang dibutuhkan untuk mensupport bisnis dari sisi bisnis, data, dan layanan aplikasi. Intinya teknologi yang mensupport layer di atasnya. Nah, ini meliputi infrastruktur, middleware, network atau jaringan, communications,
processing, dan standar. Nah, ini semua adalah layer enterprise architecture. Oke, digambarkan secara simbolik seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah mengapa kita perlu enterprise architecture. Nah, dalam perusahaan itu banyak proses bisnis ya. Dan proses bisnis itu terpecah-pecah, tidak sinkron. Nah, dari situ lalu dibutuhkan lingkungan terintegrasi yang responsif terhadap perubahan sehingga proses organisasi kita bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Dan kalau di tengah jalan dituntut berubah, misalkan pasar berubah, maka organisasi dengan cepat bisa berubah. Karena apa? Dia punya enterprise architecture yang bisa mempercepat dia untuk memutuskan mau seperti apa. Seperti itu. Ini mungkin secara lebih detail keuntungan EA ya. Pertama dari sisi efisiensi proses bisnis, mengurangi biaya operasional, lebih lincah bergerak karena dia sudah paham betul apa yang ada di dalam rumahnya, sehingga ketika ada sesuatu di depan rumahnya yang berbahaya misalkan, maka dia segera bisa memutuskan, oke, tutup rolling door misalkan, seperti itu gambarannya ya. Kemudian meningkatkan produktivitas organisasi, dan kemudian dari sisi efisiensi operasional IT, mengurangi biaya pengembangan dan maintenance software, karena dengan adanya enterprise architecture ini development aplikasi, development infrastruktur bahkan itu lebih terarah, nggak saling jalan sendiri-sendiri gitu. Kita jalan sendiri-sendiri, jatuhnya adalah pemborosan dan timbulnya silo. Kemudian meningkatkan interoperabilitas serta pengelolaan sistem jaringan lebih mudah. Nah, karena ada perencanaan yang jelas dari awal, dari mana mau kemana, sehingga kompatibilitas antar teknologi, antar aplikasi itu lebih terjamin, sehingga maintenance-nya pun lebih mudah. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam melakukan upgrade dan pengembangan sistem. Oke, dijelas. Kemudian meningkatkan ROI, return on investment, dan mengurangi risiko, mengurangi kompleksitas dari bisnis dan IT, maksimum ROI pada bisnis dan infrastruktur IT, fleksibilitas dalam membuat dan membeli solusi IT, mengurangi risiko pada investasi dan TCO, total cost of ownership. Oke, ini secara persentase ya, bisa dibaca sendiri. Nah, kita masuk pada bagian apa dan mengapa kita perlu framework dalam membuat enterprise architecture. So, tadi kita bicara enterprise architecture secara umum, sekarang kita bicara framework. Oke. Ada banyak sekali framework. Sebelumnya apa itu framework ya? Framework itu kerangka kerja. Kerangka kerja itu semacam standar. Standar dalam membuat enterprise architecture itu ada banyak. Banyaknya itu dipengaruhi oleh dari pembuatnya memandang dari sudut pandang yang mana. Maka beberapa gambar nanti setelah ini adalah menunjukkan sudut pandang dari berbagai macam framework. Baru nanti akan dijelaskan macam-macam frameworknya. Oke. Nah, ini salah satu sudut pandang dari framework tersebut. Kalau kita lihat di pojok kanan bawah, ini gambar ITIL. Di ITIL pun sudah dibahas tentang enterprise architecture, teman-teman yang sedang belajar ITIL di semester 3 ya, di ITSM yang sudah pernah belajar, di sana juga ada enterprise architecture. Maka dia memandang bahwa enterprise architecture sesuai dengan point of view dia dari sisi services gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di pojok kiri atas, ini adalah sudut pandang Porter. Maka dia memandang dari sudut pandang value chain Porter. Dan seterusnya, masing-masing punya sudut pandang sendiri-sendiri. Nah, contoh ini, sudut pandang yang lain lagi. Dia membahas dari mana? Dari dashboard, karena ini yang dibutuhkan eksekutif. Kemudian dari employee access, kemudian dari search analytic. Kemudian di sini ada social collaboration, kemudian ada integration, public side sosial, dan seterusnya. Ini adalah sudut pandang dia dari sudut pandang aplikasi ini kalau nggak salah. Kemudian ini ada sudut pandang yang lain lagi. Ada sudut pandang infrastruktur,
ada sudut pandang security, operation, physical, baru di bawahnya ada meeting resource apps, ada middleware, ada client facing apps. Nah, ini Office, Outlook, seperti itu ya. Kemudian ada device, infrastrukturnya, ada location, ada people. Nah, ini sudut pandangnya seperti itu. Nah, ini sudut pandang yang lain lagi, sepertinya lebih rumit dan kecil-kecil. Ini juga sudut pandang yang lain lagi. Nah, ini sudut pandang yang mungkin lebih mendekati apa yang akan kita pelajari. Di paling atas ada bisnis proses, kemudian ada application, ada data, ada infrastruktur. Nah, ini mungkin mendekati apa yang akan kita pelajari ya. Di bisnis proses ada macam-macam, di application ada macam-macam juga, dan seterusnya. Oke, nah, timbul pertanyaan. Tadi ada framework ya, sudut pandang framework. Bagaimana cara membuat enterprise architecture? Harus mulai dari mana? Dan siapa saja yang terlibat? Apa yang harus dibuat? Bagaimana tahapan pembuatannya? Bagaimana standarisasi untuk desainnya? Nah, sepertinya rumit gitu ya. Membuat enterprise architecture sepertinya rumit. Dan bukan sepertinya, memang rumit sih. Oke, nah maka di sini kita perlu contoh. Kita perlu template. Kita perlu apa yang dinamakan enterprise architecture framework atau kerangka kerja tadi, atau best practice atau standar tadi. Nah, karena biar nggak pusing, gitu ya. Ada contohnya gitu. Oke, jadi apa itu architecture framework? Yaitu foundational structure, struktur fondasi, atau himpunan struktur-struktur, set struktur yang dapat digunakan untuk mendevelop different arsitektur yang berbeda. Dia menggambarkan metode untuk merancang target state dari sebuah enterprise dalam sekumpulan building block. Building block itu sesuatu, block. Dan untuk menunjukkan bagaimana building block tadi atau komponen-komponen gitu ya, simbolnya saling terhubung atau fit together. Kemudian terdiri dari seperangkat tools atau alat dan memberikan istilah-istilah yang sama, sehingga dalam mengkomunikasikan membuat enterprise architecture mudah karena istilah-istilahnya kita samakan. Nah, itu yang kita pelajari di sini juga di mata kuliah ini. Kemudian include atau termasuk di dalamnya sebuah list atau daftar standar yang direkomendasikan dan produk-produk yang sudah compliant untuk membuat building block. Oke. Jadi kenapa kita butuh enterprise architecture? Karena dengan menggunakan framework itu mempercepat, mempermudah dalam membuat enterprise architecture. Kemudian juga untuk memastikan bahwa area yang kita buat covering ring atau item-item yang kita buat itu sudah tepat gitu ya, nggak kelebihan, nggak kurang. Kemudian membuat arsitektur tertentu yang tepat atau merespon kebutuhan bisnis gitu, dengan adanya framework. Nah, sekarang kita akan bicara tentang macam-macam enterprise architecture framework. Oh ya, teman-teman, kenapa hari ini saya merekam? Karena besok saya mau ikut seminarnya Pak Romi tentang enterprise architecture framework. Nah, besok jam 7 malam. Maka ini saya rekam, teman-teman silahkan dengarkan. Nah, harapan saya juga teman-teman kalau bisa besok ikut, nanti saya share flyernya, silahkan daftar ya. Nah, ini adalah sejarah dari framework enterprise architecture. Yang paling pertama setahu saya juga ada Zachman tahun 87, kemudian EAP 92, FEAF 99, TEAF 2000. Ini nama-nama ya, nama-nama framework enterprise architecture. Kemudian yang paling terkenal sampai sekarang dan ini yang kita pelajari di mata kuliah ini itu TOGAF tahun 95 dan terus berkembang sampai sekarang. Oke.
Yang kita akan belajar adalah TOGAF. Nanti mengapa ada alasannya di belakang. Oke, ini jenis-jenis framework enterprise architecture dari sudut pandang konsorsia development framework. Ada ini ya, ada TOGAF salah satunya. Kemudian adalah defense industry, ini dari militer, ada DODAF, MODAF. Kemudian dari pemerintahan ada federal, F itu federal enterprise architecture framework. Kemudian ada open source, ya, LEED, MEGAF, dan lain-lain. Ada property area framework, ada Zachman. Ini bayar berarti ya. Nah, di 2013 TOGAF adalah enterprise architecture framework yang paling terkenal, paling populer. Ya, di judgment dari berbagai publikasi. Nah, Pak Romi sendiri membuat framework baru, namanya IDEA, Integrated, saya lupa D-nya, Enterprise Architecture, seperti itu. Oke, nah silakan disimak besok seminarnya, menarik. Pak Romi juga salah satu researcher atau peneliti di bidang enterprise architecture, dan dia juga punya perusahaan di bidang enterprise architecture yang sudah dipakai di berbagai pemerintahan, BUMN, dan juga swasta. Jadi teman-teman kalau mau berguru silakan besok jam 19 malam untuk ikut kuliah seminar dia, dan dia pasti akan menjelaskan tentang frameworknya dia, ya, IDEA namanya. Menarik. Oke, nah ini yang paling terkenal ya, ada Zachman. Nah di sini Pak Romi ngasih komen ya bahwa Zachman ini sebenarnya bukan framework, dia lebih ke taksonomi atau pengklasifikasian. Ya, kemudian TOGAF juga sebenarnya bukan framework, tapi dia lebih ke how to define process. Yang benar-benar framework itu sebenarnya Gartner dan juga Federal Enterprise Architecture. Ini benar-benar framework. Nah, tapi yang paling terkenal adalah TOGAF. Oke, nah ini Zachman. Zachman itu membagi menjadi data, function, network, dan seterusnya. Ini sudut pandang Zachman. Diakui memang secara coverage Zachman ini paling melingkupi kebutuhan enterprise architecture, tapi dia tidak menyertakan sampel sehingga sulit diikuti. Ya. Nah ini TOGAF sudah sangat terstruktur juga. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada preliminary, nanti yang akan kita bahas detail di mata kuliah ini. Bagaimana cara membuat prinsipal katalog, bagaimana cara membuat stakeholder map metric, value chain diagram, dan seterusnya akan kita bedah satu-satu di mata kuliah ini. Oke, di sini ada data, ada aplikasi, ada teknologi, ada bisnis, seperti itu. Ini layer-layernya ya. Ada requirement management, ada opportunity and solution, dan seterusnya. Ini nanti akan kita bahas lebih detail. Ini EVA, comparison. Nah ini yang dibahas di seminar besok. Biarkan ikut Pak Romi aja. Penjelasannya lebih mantap. Saya sekedar mengikuti. Oke, selanjutnya. Nah ini hasil penelitian dari beberapa peneliti setelah meneliti framework enterprise architecture. Ini ada angka-angka ini ya, bahwa TOGAF itu unggul di proses completeness, prosesnya lengkap berarti ya. Sedangkan Zachman unggul di taksonomi, dan Federal ini unggul di reference model guidance, dan Gartner ini lebih unggul di sisi prakteknya. Seperti itu ya penilaiannya. Nah, salah satu kakak kelas kalian juga ada riset tentang ini dan membuat enterprise architecture untuk kampus kita, walaupun tidak terlaksana ya. Tapi sudah cukup bagus analisis dia di skripsi dia. Teman-teman bisa menggunakan tema enterprise architecture ini sebagai tema skripsi teman-teman jika berminat. Oke, sedikit saya tambahkan lagi tentang tool untuk membuat enterprise architecture maksudnya ya. Ada banyak juga, ada Planning IT, ada SAMU, Abacus, Architect, dan seterusnya. Sebentar. Nah, dulu yang paling awal itu ada Rational System Architect buatan IBM. Ini paling awal, softwarenya mahal sekali. Kemudian, nah yang dipakai oleh Pak Romi sepertinya ini Enterprise Architect, dan saya juga menggunakannya di perusahaan, menggunakan Enterprise Architect. Tapi ini berbayar ya.
Nah, nanti mungkin teman-teman silahkan cari tool-tool yang gratis di internet, bisa menggunakan Visual Paradigma atau menggunakan apa gitu ya. Atau jika mentok ya pakai Excel aja. Pakai Excel untuk membuat EA gitu ya. Nah, mungkin Mas Irfan bingung kok pakai Excel gitu ya. Nah, nanti kita bahas caranya bagaimana. Nah, ini juga dijelaskan perbandingan antar toolnya ya. Ini nanti silakan dibaca sendiri. Perbandingan antar tool. Nah, di sini juga ada leader, visionary, challenger, nice player. Ini seperti Gartner Quadrant ya. Nah, kita lihat bahwa enterprise arsitektur pilihan Pak Romi ini dari perusahaan Spark System termasuk nice player, dan leadernya itu bagus, dan rational system juga masuk dalam leader. Biasanya leader ini paling mahal, dan di sini mungkin yang pakai hemat gitu ya, tapi lebih cocok gitu ya. Nah, ini perbandingan lagi. Selanjutnya saya kira untuk pertemuan ini sudah cukup panjang. Kita sampai ke tool yang digunakan dalam membuat enterprise arsitektur. Ini nanti saya share di YouTube dan Telegram. Silakan teman-teman gunakan Telegram untuk diskusi, jangan diam saja. Dan untuk minggu selanjutnya kita akan membahas tentang enterprise arsitektur kompetensi dan pembahasan yang lainnya. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.